Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ketiga dari cerita yang berjudul Pendakian Atap Jawa Tengah. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian subscriber yang selalu mendukung channel ini agar cepat berkembang dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga tidak lupa men-share video-video dari channel ini agar channel ini cepat berkembang lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Beberapa saat kemudian, kami tiba di pos 3. Beberapa pendaki lainnya terlihat meneduh di beberapa pondok warung di sekitaran pos 3. Hujan dirasa semakin lebat. Edward mulai merasakan mode getar di sekujur tubuhnya. Bang Bulut yang melihat kondisi timnya seperti itu langsung bergegas mengeluarkan peralatan memasak. Cukup lama kami semua menepi beristirahat sambil menunggu hujan reda di pos 3 ini. Akan tetapi, lelaki yang cuek melewati kami tanpa pocong atau jas hujan itu terlihat duduk seorang diri di belakang pondok warung di sekitaran pos 3. Bang Buluk yang menyadari itu meminta gue mengajak si lelaki tersebut untuk bergabung menghangatkan diri dengan menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh leader kami. Bang, sebat nih bang, gue mencoba menawarkan rokok sebagai alat pendekatan diri. Akan tetapi si lelaki itu hanya tersenyum seakan menolak penawaran yang gue berikan. Sendirian aja nih bang, rombongannya kemana? Gue mencoba memberikan pertanyaan supaya situasi sedikit mencair. Rombongan saya sudah turun mas, jawab si lelaki itu dengan nada pelan. Bentar, kalau rombongannya turun, kenapa ini orang malah naik ya? Pertanyaan langsung mencuat di hati gue dan pikiran gue yang mulai bingung dengan pernyataannya. Akhirnya Bang Buluk menghampiri kami ke belakang pondok warung sambil membawa nesting yang berisikan makanan hangat. Tak lupa dia pun menawarkan si pendaki tersebut untuk segera mencicipinya. Saya tidak lapar mas, hanya saja saya ingin segera naik menuju puncak sana. Sekali lagi dia menjawab lembut di hadapan gue dan Bang Buluk. Bareng kita aja bang, kalau cuaca sedikit cerah kita bisa jalan bareng nanti sampai ke puncak, sambung Bang Buluk sembari melihat keadaan cuaca. Tiba-tiba lelaki itu menanyakan nama gue dan Bang Buluk. Akhirnya kami menyempatkan untuk berkenalan di tengah rintikan hujan yang terasa semakin deras. Nama saya Dimitri Hermawan, panggil saja saya Dimas, ucap Dimas dengan jabatan tangannya. Setelah itu, Dimas pamit untuk berjalan terlebih dahulu melanjutkan pendakiannya. Dan terdengar samar dia berucap, saya tunggu di pos 4 Samarantu ya mas.
Begitulah ucapan dari seorang lelaki-laki pendaki itu. Derayan hujan menutupi langkah Dimas yang memaksakan diri melanjutkan pendakiannya. Alam yang indah di Gunung Selamat seakan memberikan kenangan pendakian masa lalu. Dulu kami melewati gunung ini dengan canda tawa kami. Canda tawa yang kini terasa hilang bersama kenangannya. Dulu kami melewati gunung ini saling jitak satu sama lain ketika melewati hal yang aneh. Melewati pos Samarantu dengan detak jantung yang berdegup kencang, melewati batas vegetasi sampai ke puncak haluan, sampai akhirnya kami sadar jika semua teror dan gangguan itu berasal dari kesalahan kami sendiri. Membawa aib selama pendakian, membawa yang semestinya tidak dibawa, membawa yang harusnya sudah terkubur tenang di alam sana. Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. Memang banyak sekali peserta yang menaiki Gunung Selamat kali ini, mulai dari rombongan kecil bahkan sampai dari rombongan besar seperti open trip sekalipun. Mereka rombongan besar terlalu jumawa akan alam, merusak ketenangan bagi orang-orang yang menikmati pendakian. Seolah bagi mereka kelompok besar adalah penakluk semua rintangan yang disuguhkan oleh alam. Ikut open trip juga, Mas? Tanya salah satu orang pendakian yang melewati kami. Enggak, Mas. Kami justru ikut open BO. Jawab gua, gurau di tengah riuhnya obrolan yang mengengat telinga. Tubuh Edward terus bergetar sembari memegang nesting sebagai wadah makanan yang penghangatnya. Bang Buluk mencoba membuatkan teh hangat dengan dalih suhu tubuh Edward normal kembali. Tapi di tengah paniknya kami karena kondisi Edward yang terus menggigil, tiba-tiba terdengar ucapan yang dilayangkan kepada kami dari kelompok yang mengikuti open trip tersebut. Bang, biasa aja kali makanya sampai goyang-goyang gitu. Si Buluk yang mendengar hal tersebut, raut wajahnya langsung mengkerut seakan tidak terima. Gue langsung mendekati Bang Buluk dan juga Edward, mencoba mengalihkan situasi, sepertinya memberi pertanyaan, merendahkan tetapi dibalut dengan candaan. Loh, pinjem korek gue. Anjir, itu orang kalau mau bercanda gak usah body shaming juga lah. Mending ke orangnya udah kenal. Nah dia kira kita siapa dia? Ucap Bang Buluk berbisik dengan perasaan kesal. Sabar Luk, sabar. Sesungguhnya orang yang sabar adalah orang yang mau try again. Ucap gua mencoba menenangkan Bang Buluk. Try again muka lu, try again. No, musuh menghilang dari Lane. Sambung dia sembari terus melihat pergi ke arah si pendaki yang sudah ngecengin temannya. Sekian dulu ceritanya. Nanti saya akan melanjutkan kembali di part keempat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.